Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, yang sebagian mereka karena tidak adanya dalil yang jelas yang menyebutkan orang hamil itu harus bayar fidyah atau boleh atau dia harus mengqadha di hari yang lain. Maka ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ia mengqadha, dan ini setahu saya kebanyakan para ulama menyatakannya dia mengqadha puasanya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan orang yang marid, orang yang sakit. Dan pada dasarnya orang yang mengqadha, bagi orang yang hamil mengqadha, tidak ada batasan apakah sampai pada tahun setelahnya. Nah, jadi tidak dibatasi misalnya, nanti sampai tahun berikutnya gimana? Ternyata belum bisa. Maka bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lain mengatakan bahkan khamsah ini meskipun 5 tahun. Kenapa? Li ajri al-uzur, karena adanya uzur. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh ia membayar fidyah, yakni memberi makan ta'am miskinan, memberi makan seorang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat untuk mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan tentang pendapat yang paling kuat tentang apa yang harus dilakukan wanita yang meninggalkan shaum Ramadan karena hamil atau menyusui. Apakah membayar fidyah saja dengan shaum di hari lain, melakukan kedua-duanya? Ini yang paling kuat menurut siapa? Nah, wallahu alam, sementara ini saya masih berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh beberapa ulama-ulama dari Syekh Albani dan murid-muridnya adalah membayar fidyah. Nah, yang ngeluh ini, seandainya seorang wanita hamil, kemudian hamil lagi, nyusui lagi, terus tahun kesekian, kapan pokoknya? Apa ada yang ada bayar fidyah? Kalau seandainya punya anak 7, berturut-turut nyusui sedang hamil, Allah Musa. Tadi kan saya bilang koordinasi sama suami. Suaminya pun juga memahami kondisinya seperti ini. Tadi Allah ya. Tetap dia harus berusaha untuk mengqadha puasa. Makanya diupayakan sang suami harus bertahun untuk membantu dalam tahun yang satu. Jika ada hutang puasa yang belum dibayar sampai datang Ramadan berikutnya dalam kondisi mengulur-ulur waktu, bagaimana cara melunasinya dan apakah ada kafarah? Berdosa dia mengulur-ulur dengan sengaja, tidak ada kafarah kecuali mengqadha. Kalau mengulur-ulurnya sebagai perkara yang berdosa dan dia mengqadha. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana seorang wanita yang berurut-urut mendapatkan beban puasa, misalnya tahun ini melahirkan, melahirkan lagi, menyusui lagi, insyaallah produksinya luar biasa, mungkin terjadi. Nah, pernah ditanyakan, para ulama berfatwa kondisinya ketika seorang dalam kondisi sakit berkelanjutan yang tidak diharapkan sembuh, kemudian ingin menunaikan ibadah haji, diwakilkan hajinya, kemudian ternyata setelah dihajikan sembuh. Nah, ada pertanyaan, sahkah hajinya? Jawabannya sah. Nah, ini dikiaskan seorang yang berpuasa terkait mungkin asal muasalnya dia membayar apa? Mungkin sedikit membias ini fidyah. Seorang mungkin dalam berpuasa membayar fidyah, kemudian terus sembuh, maka dia apa? Sah fidyah yang pernah dilakukan dan tidak ada kewajiban mengqadha waktu-waktu yang dia membayar fidyah. Nah, terkait dengan seorang yang membatalkan seorang yang berpuasa
pendapat yang kuat, seorang yang membatalkan puasa karena hamil atau menyusui, dan ini bukan satu keilzaman ya, saya tidak mengajarkan di sini satu keharusan, tapi satu pendapat yang dikatakan kuat dan yang lebih tentram kepada dalil bahwa wanita hamil, wanita menyusui itu mengqadha. Karena ada pendapat yang mengatakan qadha dengan fidyah, bahkan ada yang membayar fidyah saja. Seperti Syekh Ghazali menganut pendapat atas apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Riwayat-riwayat yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa cukup membayar apa? Fidyah. Cukup membayar fidyah. Kalau kita lihat bahwa pembayaran fidyah itu kiasannya kepada orang-orang tua. Orang-orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Sementara wanita yang hamil, wanita yang menyusui, tidak akan terbayang satu saat dia mampu. Jawabannya apa? Iya, akan mampu melaksanakan walaupun 4 Ramadan dia tinggalkan. Berarti berapa? 100? Masya Allah. Yang dikodok, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Nah, terus jangan berharap selesai bunuh dirinya suaminya ya, yang menanggung, meninggalkan gitu. Belum sempat apa? Mengkodok. Berarti suami atau mungkin keluarganya tidak. Berarti dia mau kan? Dalam kondisi apa? Menanggung dosa, bunuh dirinya, bapaknya kan. Jadi jangan berlepas diri, satu tanggung jawab, kemudian seorang menghabisi nyawa.